Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Lahumul Fatihah. Kama ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wal mursalin wa syuhada sholihin wal ulama ila amilin wa riya ila arifin wal malaikatil muqarrabin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayai minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina wa farallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina bi kitabihi wa mawa'idihi Al-Imam Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, wali santri dan pemirsa, mulai hari ini insyaallah setiap hari Senin kita akan membaca kitab yang sangat populer di kalangan para santri dan diajarkan di pesantren modern Al-Amanah, yaitu kitab Arba'in Nawawi. Walaupun namanya Arba'in, tapi di dalamnya termuat lebih dari Arba'in. Kalau tidak salah ada 42 hadis yang sengaja dipilih oleh Imam Nawawi yang sangat penting dan menjadi landasan utama bagi umat Islam. Moga-moga kajian ini istiqomah dan membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal al-ikhlas. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankikuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan tergantung niat, dan sesungguhnya segala sesuatu tergantung apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah motivasinya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia dapatkan atau perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia niatkan. Para santri, wali santri dan pemirsa, asbabul wurud dari hadis ini karena ada seorang yang bernama Ummu Qais. Ia ikut berhijrah, tapi niatnya bukan sami'na wa ta'na terhadap perintah Nabi, melainkan ia ingin mendapatkan seorang wanita
dan ia ingin menikahinya. Hadis ini sangat luar biasa. Maka tepat ketika Imam Nawawi meletakkan hadis ini di dalam kitab Arba'in Nawawi ini di hadis yang pertama. Para ulama termasuk diantaranya Abu Ubaidah mengatakan bahwa tidak ada di dalam hadis-hadis Nawawi yang kandungannya lebih banyak, lebih meliputi manfaatnya daripada hadis ini. Imam yang lain mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu dan karena seorang hamba itu melakukan sesuatu tentu dengan hatinya, lisannya, juga dengan jawarihnya, anggota tubuhnya, dan niat tentu di dalam hati. Oleh ini hadis ini dianggap sepertiga daripada ilmu. Pendapat yang lain mengatakan dalam rangka mengapresiasi hadis ini, seperti yang dikatakan Ibnu Mahdi, hadis niat ini akan masuk di dalam 30 bab dalam ilmu. Imam Syafi'i malah mengatakan akan masuk di dalam 70 bab. Demikian juga yang lain mengatakan seandainya aku menulis sebuah kitab 100 maka saya akan mulainya di dalam kitab itu adalah dengan hadis ini. Ini menunjukkan betapa luar biasanya hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi ini di pembahasan yang pertama. Para santri, wali santri dan pemirsa, hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini adalah gelaran pertama yang diberikan oleh kepada Sayyidina Umar. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada 4. Dan permulaan sebutan Amirul Mukminin itu pada masa Sayyidina Umar. Dan ia mendapatkan gelaran Hafsin. Itu yang memberikan gelar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Hafsin itu secara lughat adalah singa. Nah, dia memang memiliki keberanian, kekuatan layaknya singa. Dan ia juga mendapatkan gelar Al-Faruq karena dia dalam hal membedakan hak dan batal demikian tegas, tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Karena ialah yang pertama-tama masuk Islam dengan terus terang. Nah, dan dia pula yang Nabi berdoa semoga Islam dimuliakan dengan salah satu dari 2 orang yang engkau cintai ya Allah, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata kemudian Allah mengabulkan doa dengan salah satu 2 orang yang luar biasa itu, yaitu Umar bin Khattab
radhiyallahu an. Para santri, wali santri dan pemirsa, yang kedua ada kata kunci adalah niat. Jadi niat itu secara lugatan adalah bersengaja, ya, niat. Secara istilah adalah bersengaja di dalam hati, diwujudkan dalam bentuk ungkapan lisan dan dikerjakan dengan anggota tubuh. Seluruh pekerjaan, seluruh amal yang dilakukan oleh instrumen zahir dan batin kita itu dinilai, yang pertama dinilai karena ketulusan niatnya. Yang membedakan amal itu sebagai sebuah tradisi, adah atau ibadah adalah karena niatnya. Yang kedua, wa inna malikul imri'in manawa. Yang kedua, kesuksesan sebuah niat, sebuah perbuatan. Semisal kita mengambil sebuah keputusan apa, akan melakukan apa, berhasil atau tidaknya ini tergantung pada niatnya. Oleh karena itu hadis ini luar biasa. Yang pertama, memastikan perbuatan kita diterima, dicatat sebagai amal soleh. Yang kedua, memastikan bahwa perbuatan kita, keputusan kita untuk melakukan sesuatu, menjadi sesuatu, lebih ditentukan oleh kekuatan niat kita. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh berniat. Kalau perlu setiap hari kita meniatkan yang baik untuk melakukan sesuatu, karena ada keterangan bahwa niatnya orang mukmin itu lebih bagus ketimbang perbuatannya. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, yang kedua adalah kalimat hijrah yang sekarang banyak populer dan sering menjadi bahan diskusi, bahkan juga melatar belakangi tindakan banyak orang. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu sebenarnya adalah tarku makan ila makani akhar. Jadi meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain. Ini arti awalnya. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang pertama meninggalkan Mekah menuju Habsah, dan yang kedua meninggalkan Mekah menuju Madinah. Kemudian arti hijrah yang kedua yang secara syar'i adalah meninggalkan negeri yang penuh kekhawatiran dan ketakutan menuju negeri yang lebih aman, seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Mereka meninggal Makkah menuju Habsah. Juga bisa diartikan meninggalkan negeri yang di sana banyak kekufuran menuju negeri Islam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam menuju
Madinah. Hijrah juga bisa diartikan adalah meninggalkan segala yang Allah larang. Dalam konsep inilah sebenarnya banyak orang mengambil inspirasi dari hijrah ini untuk meninggalkan hal-hal yang secara syar'i kurang bagus, seperti wanita yang belum berhijab kemudian memutuskan untuk berhijab. Ini menyatakan diri sebagai dia sedang berhijrah. Atau seorang laki-laki yang dahulu sama sekali walaupun seorang muslim tapi sama sekali belum melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, kemudian dia memutuskan untuk sungguh-sungguh mentaati perintah agama, itu juga sering disebut sebagai sedang berhijrah. Para santri, wali santri dan pemirsa, yang selanjutnya dari hijrah ini ada orang yang berhijrah yang seperti tadi saya sampaikan, baik berhijrah dari satu daerah yang penuh kekhawatiran, ketakutan kepada daerah yang penuh keamanan, ke daerah kekufuran, kemudian ke daerah yang Islam, dari segala sesuatu yang dilarang Allah menuju sesuatu yang diridhoi dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada niat yang tersembunyi di dalam hatinya. Ketika hijrahnya itu secara zahir baik, tapi belum diniatkan dengan baik, yakni menuju ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrah semacam itu belum dinilai baik. Apalagi kalau hijrahnya itu terang-terangan tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah, sebaliknya mencari pujian dan nama sanjungan dari sesama, maka hijrah yang sebenarnya itu kelihatan baik, sebenarnya tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulan dari hadis ini, para santri, wali santri dan pemirsa, kita harus berniat. Dan yang kedua, harus meluruskan niat kita hanya untuk Allah dan Rasulnya, seperti sering kita ucapkan dalam doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, kita harus menguatkan niat kita, meyakini niat kita sepenuhnya bahwa apa yang kita niatkan insya Allah akan Allah kabulkan. Apalagi ketika niat itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ketika kita berniat itu kita sedang menyambungkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita bersambung dengan kekuatan, kebesaran, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki niat yang kuat, yang benar, yang tulus, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Niatlah yang baik, sempurnakan niat itu dengan ketulusan yang sempurna. Yakinlah dengan itu, insya Allah kalian akan bersama dengan kekuatan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.